Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Aditya Thani, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 7 Purworejo. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sempat terjadi perubahan bentuk konstitusi. Perubahan ini terjadi ketika Indonesia masih mengalami pergolakan pasca kemerdekaan. Perubahan ini menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara kesatuan menjadi negara federal layaknya sistem konstitusi negara barat. Terdapat berbagai pro dan kontra ketika perubahan bentuk konstitusi ini terjadi. Oleh karena itu, pembahasan ini akan secara khusus memaparkan sejarah terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Latar belakang terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia diselesaikan dengan perundingan di Den Haag pada paruh kedua tahun 1949. Perkembangan dalam perundingan-perundingan ini memperlihatkan langkah-langkah lebih progresif dari gagasan-gagasan Van Mook sebelumnya, yang telah dipecat dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi di BFO. Sebelum melangkah ke forum internasional, wakil-wakil RI berunding 2 kali dengan wakil-wakil BFO di Yogyakarta, tanggal 22 Juli 1949 dan Jakarta 1 Agustus 1949. Mereka sepakat mengenai aspek-aspek terpenting dalam usaha menciptakan suatu sistem politik baru. Perundingan itu kemudian dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. KMB digelar pada 23 Agustus 1949. Ketika itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sementara BFO dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada konferensi tersebut, dibentuk komisi-komisi yang membahas berbagai aspek dalam rangka serah terima dari Belanda pada Republik Indonesia Serikat, serta persiapan pembentukan Uni Indonesia Belanda. Ketika KMB berlangsung, konferensi inter-Indonesia juga dilangsungkan di Belanda untuk merumuskan konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai tindak lanjut perundingan di Yogyakarta dan Jakarta. Tanggal 29 Oktober 1949, Piagam Persatuan RIS berhasil ditandatangani di Scheveningen oleh 16 perwakilan masing-masing wakil negara bagian dan daerah otonom. Akhirnya, setelah perundingan alot selama lebih dari 2 bulan, KMB berakhir pada 2 November 1949. Dengan disetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Hasil KMB salah satunya menyebutkan Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan jumlah penduduk terbanyak, ialah negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur. Tanggal 14 November 1949, rombongan delegasi Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta. Hasil dari KMB perlu diratifikasi oleh semua negara dan daerah otonom yang menjadi anggota RIS. Dalam hal ini, oleh pemerintah Indonesia dan semua negara-negara federal bentukan Van Mook. Pada tanggal 14 November 1949 di Jakarta, wakil dari semua anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani konstitusi RIS. Sementara itu, sejak awal Desember 1949 di Yogyakarta, KNIP mulai membahas hasil KMB. Ketika sidang pleno KNIP, banyak anggota yang sadar pembentukan RIS sebenarnya adalah penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan. Meskipun demikian,
KNIP menyadari tidak ada jalan lain selain menerima segala naskah yang dibuat oleh KMB di Den Haag. Ditambah naskah konstitusi RIS yang tidak dapat dirubah sedikit pun, sehingga mereka hanya harus menerima dan mengesahkan saja. KNIP juga harus memilih seorang wakil bagi setiap 12 anggota KNIP untuk duduk dalam Dewan Perwakilan RIS. Setelah 1 minggu bersidang, diambil pemungutan suara untuk pengesahan seluruh hasil KMB dengan hasil 236 suara menerima dan 62 suara menolak hasil KMB. Tanggal 15 Desember 1949, KNIP meratifikasi hasil-hasil KMB. Selain menunjuk wakil-wakil untuk duduk di Senat RIS, KNIP juga menunjuk wakil-wakil Indonesia untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat RIS. Sama halnya dengan negara-negara anggota BFO yang mengirim wakil untuk duduk di Senat dan DPR RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih Soekarno menjadi Presiden Indonesia Serikat pertama, dan peresmiannya dilakukan tanggal 17 Desember 1949. KNIP kemudian mengangkat Mr. Asa'at Datuk Mudo, Ketua KNIP, sebagai pemangku jabatan Presiden Indonesia. Dengan demikian, Mr. Asa'at de facto Presiden Indonesia kedua yang memegang jabatan ini hingga dibubarkannya RIS pada tanggal 17 Agustus 1950. DPR RIS kemudian memilih 4 orang menjadi formatur kabinet, yaitu Muhammad Hatta, Anak Agung Gede Agung, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Sultan Hamid II. Pada 19 Agustus 1949, terbentuklah Kabinet RIS dengan susunan Perdana Menteri Muhammad Hatta, Menteri Luar Negeri Muhammad Hatta, Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, Menteri Dalam Negeri Ida Anak Agung Gede Agung, Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara, Menteri Perekonomian Insinyur Juanda, Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum Insinyur Halaoh, Menteri Kehakiman Profesor Dr. Mr. Supomo, Menteri P dan K Dr. Abu Hanifah, Menteri Kesehatan Dr. Joseph Leimena, Menteri Perburuan Mr. Wilopo, Menteri Sosial Mr. Kosasih Purwanegara, Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Penerangan Arnold Mononutu, Menteri Negara Sultan Hamid Al-Qadri II, Mr. Muhammad Rom, Dr. Suparno. Kabinet ini merupakan zaken kabinet, atau mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya, dan bukan kabinet koalisasi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat berlangsung bersamaan di 2 tempat. Pada 27 Desember 1949 di Paleis op de Dam di Amsterdam, Belanda, Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta atas nama pemerintah RIS menerima kedaulatan dari Ratu Juliana, dan di Jakarta, Wakil Perdana Menteri RIS Hamengkubuwono IX menerima kedaulatan RIS dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda Antonius Hermanus Johannes Loving. Sekian pembahasan terbentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.